Hai Sobat Sukses, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah buat sobat-sobat yang merayakan. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata dan perbuatan ya. Semoga para sobat motivasi sukses selalu mendapatkan berkat yang berlimpah dan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Jika sobat sudah nonton video motivasi sukses sebelumnya, sudah tahu kan bedanya aset dan liabilitas? Yang belum nonton video Rich Dad Poor Dad, link videonya ada di kanan atas ya. Jangan lupa, THR tahun ini jangan habis dibelikan liabilitas terus ya sobat. Sering-sering dibelikan aset, supaya sobat semakin cepat menuju bebas finansial. Jadi menurut Robert Kiyosaki pada video sebelumnya, aset adalah objek, properti, atau barang-barang yang kita miliki yang bisa menambahkan uang bagi kita. Sementara liabilitas adalah kebalikannya, membuat uang kita semakin berkurang. Orang sukses dan kaya terus menambah aset dan mengurangi liabilitas sehingga keuangan mereka semakin bertambah. Sementara orang kelas menengah terus membeli liabilitas agar orang-orang lain mengakui bahwa mereka sudah sukses dan kaya padahal belum. Pada video kali ini, ada 6 jenis aset yang sebaiknya mulai sobat miliki untuk mulai meniti jalan menuju sukses dan kaya. Sebelum kita lihat jenis-jenis aset ini, selamat datang dulu bagi sobat yang baru di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tanda lonceng ya sobat, supaya sobat bisa rutin mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Klik like juga jika sobat suka video kali ini, dan silakan berikan masukan sebanyak-banyaknya jika sobat punya ide untuk konten motivasi sukses berikutnya. Bisa komen langsung di kolom komentar atau bisa juga melalui IG motivasi sukses di sini. Aset pertama yang bisa sobat miliki adalah saham. Banyak orang sukses dan kaya seperti Warren Buffett, Bill Gates, menjadi kaya karena saham. Harga satu lot emiten saham di Indonesia sebenarnya sangat terjangkau bagi sobat yang masih muda dan memang berniat untuk berinvestasi. Saham Bank BRI misalnya, nilai satu lembar sahamnya itu ada di angka Rp2.500-an, yang artinya jika sobat punya Rp250.000, sobat bisa mempunyai satu lot saham Bank BRI. Dengan punya satu lot saja, artinya sobat sudah menjadi salah satu pemegang saham Bank BRI. Nanti saham bisa diikut rapat umum pemegang sahamnya loh. Lalu dengan kata lain, sobat akan menjadi salah satu pemilik Bank BRI, meskipun porsinya sangat kecil. Keren kan sobat? Jika sobat bisa lihat di sini grafik saham Bank BRI, di tahun 2010 nilainya itu baru ada di angka Rp800 per lembar. Bandingkan dengan sekarang, sudah di angka Rp2.500-an. Lalu di tahun 2019 sebenarnya sudah mencapai angka Rp4.500. Namun karena pandemi corona, nilainya kembali turun ke angka Rp2.500, tapi akan kemungkinan besar naik lagi ke angka Rp4.500. Sepanjang usaha BUMN perbankan di Indonesia keuntungannya terus naik, jika sobat membeli saham BRI di harga sekarang, besar peluang saham BRI sobat akan masih naik ke angka Rp4.500 atau malah berkali-kali lipat ke angka Rp10.000. Jika sobat membeli 12 slot saja, hitung saja keuntungannya jika saham Bank BRI bisa sampai di angka Rp10.000. Selain itu, sobat juga mendapatkan dividen atau pembagian laba dari saham Bank BRI, yang artinya keuntungannya akan menjadi lebih banyak lagi melalui jenis aset yang satu ini. Aset yang kedua adalah properti yang disewakan. Aset yang satu ini mungkin yang paling familiar bagi sobat semua. Saat mulai memiliki penghasilan tetap, kecenderungannya sobat akan mulai membeli rumah atau tanah. Tapi kembali ke video Rich Dad Poor Dad tadi, rumah menjadi aset jika sobat sewakan dan bisa menghasilkan tambahan uang. Jika sobat tempati sendiri, rumah akan menjadi liabilitas. Banyak orang yang sukses dengan membeli tanah atau rumah atau kantor di lokasi strategis dengan sistem kredit. Dia kemudian menyewakan asetnya tersebut dengan harga di atas biaya cicilan kredit aset itu sendiri. Dengan demikian, penyewa aset akan membayar cicilan aset, lalu setelah lunas, aset tersebut menjadi hak milik sang pemilik. Saat sudah menjadi hak milik, nilai aset di lokasi strategis ini pun akan naik berkali-kali lipat dan dengan demikian, sobat tidak akan terbebani biaya cicilan dan justru mendapatkan nilai aset yang sangat besar pada saat rumah atau kantor atau tanah itu dijual. Aset yang ketiga adalah peralatan dan mesin. Sama dengan rumah, peralatan dan mesin akan menjadi aset jika sobat pergunakan untuk menghasilkan uang. Jika tidak, peralatan dan mesin akan menjadi liabilitas. Komputer akan menjadi aset jika dipergunakan untuk membuat konten YouTube gaming yang menghasilkan iklan. Tapi komputer akan menjadi liabilitas
jika hanya dipergunakan untuk main game saja dan tidak dijadikan konten YouTube gaming sama sekali, atau jika hanya dipakai untuk menonton film kartun berseri. Bahkan handphone sobat akan menjadi aset jika sobat selalu pergunakan untuk kegiatan usaha sobat di media sosial, misalnya jualan, endorsement, atau mengisi konten YouTube. Namun akan menjadi liabilitas jika dipakai untuk berselancar membaca situs gosip terbaru. Nah, HP sobat masuk aset apa liabilitas nih? Komen di bawah ya. Aset yang ketiga adalah surat berharga lain seperti deposito atau obligasi. Meskipun keuntungan dari jenis aset yang ini sangat kecil, tapi surat berharga memiliki resiko yang lebih kecil daripada aset-aset yang sebelumnya. Biasanya orang sukses dan kaya tetap memiliki jenis aset ini untuk diversifikasi dan untuk berjaga-jaga di saat terjadi krisis ekonomi atau kondisi yang di luar harapan. Yang kelima adalah paten atau royalti. Jika sobat pandai menulis buku, pandai menciptakan musik, atau menciptakan apapun yang bisa dipatenkan, sobat bisa mengandalkan jenis aset yang satu ini. J.K. Rowling dan George Lucas adalah dua dari banyak orang yang sukses karena hak cipta karakter buatannya. Mereka mendapatkan royalti dari setiap produk yang menggunakan karakter ciptaan mereka, bahkan sampai saat ini. Bisnis. Dapat dipastikan bisnis akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi sobat. Tapi jika ingin benar-benar bebas finansial, usahakanlah untuk mempunyai bisnis yang pasif. Artinya, sobat sudah bisa mendelegasikan bisnis tersebut kepada orang lain, sehingga sobat tidak perlu mengawasi bisnis itu sendiri. Dengan demikian, uang akan bekerja untuk sobat. Jenis aset mana yang mau sobat miliki pertama kali? Komen di bawah ya. Apapun itu asetnya, jangan lupa prinsip berinvestasi yang satu ini. Jangan sekali-kali berinvestasi pada sesuatu yang tidak sobat pahami. Berinvestasilah pada sesuatu yang sobat pahami betul cara kerjanya. Semoga video kali ini bisa memotivasi ya sobat. Jangan lupa seperti biasa klik like, subscribe, share, dan tulis komentar di bawah. Follow juga Motivasi Sukses di Instagram @motivasisukses.ikigai. Sampai jumpa, salam sukses bersama.